Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan bacakan satuan acara penyuluhan tanda bahaya pada kehamilan. Di sini susunan acara penyuluhan hari Kamis tanggal 15 April 2021, waktu jam 10 waktu Indonesia Barat. Pokok bahasan pengenalan tanda bahaya pada kehamilan, sub pokok bahasan tanda bahaya pada kehamilan, sasaran Nyonya TY, pelaksana saya sendiri Bidan Febi di Gedung Serbaguna. Tujuan instruksi umum: setelah mengikuti penyuluhan ini, Ibu dapat mengenali dan mengerti tentang tanda bahaya pada kehamilan. Tujuan instruksi khusus: setelah mengikuti penyuluhan ini, Ibu dapat yang pertama mengetahui pengertian kehamilan, yang kedua mengetahui pengertian dan tanda bahaya kehamilan, yang ketiga mengetahui tanda-tanda bahaya kehamilan. Garis besar materi. Yang pertama ada pengertian kehamilan, kedua pengertian tanda bahaya pada kehamilan, yang ketiga macam-macam tanda bahaya kehamilan. Metode ceramah dan tanya jawab. Media, PPT, atau slide. Kegiatan yang pertama mengucapkan salam dan memperkenalkan diri. Yang kedua menyampaikan tujuan. Respon Ibu memberi salam, mendengarkan, memberi respon. Waktu 5 menit. Penjelasan, pengertian kehamilan, pengertian tanda bahaya pada kehamilan, macam-macam tanda bahaya kehamilan. Respon Ibu mendengar dengan baik, waktu 20 menit. Penutup, tanya jawab, memberi salam. Respon Ibu bertanya, aktif bersama menyimpulkan membalas salam, waktu 5 menit. Tanda bahaya kehamilan. Sebelum itu kita harus ketahui dulu apa itu kehamilan. Kehamilan adalah dimulai dari konsepsi sampai dengan lahirnya janin. Lama kehamilan normal adalah 280 hari. Pengertian tanda bahaya pada kehamilan. Tanda bahaya kehamilan adalah tanda-tanda yang mengidentifikasikan adanya bahaya yang dapat terjadi selama hamil atau kehamilan, periode antenatal, yang apabila tidak terdeteksi atau diketahui secara cepat dan menyebabkan kematian ibu. Macam-macam tanda bahaya kehamilan. Yang pertama ada pendarahan. Pendarahan vagina dalam kehamilan adalah jarang yang normal. Pendarahan yang terjadi pada awal kehamilan yaitu pendarahan yang sedikit atau spotting sekitar waktu pertama haidnya. Pendarahan ini adalah pendarahan implantasi dan ini normal terjadi. Jika terjadi pendarahan ringan, mungkin pertanda dari serviks yang rapuh atau erosi. Ada dua pendarahan yang tidak normal. Yang terjadi pada awal kehamilan adalah berwarna merah, pendarahan yang banyak, atau pendarahan dengan nyeri. Pendarahan ini dapat berarti abortus, kehamilan mola, atau kehamilan ektopik. Pendarahan yang tidak normal yang terjadi pada kehamilan lanjut adalah merah, banyak, dan kadang-kadang, tetapi tidak selalu disertai dengan rasa nyeri. Perdarahan ini bisa berarti plasenta perivia atau abrupsio plasenta. Yang kedua, keluar air ketuban sebelum waktunya. Ketuban pecah dini adalah apabila terjadi sebelum persalinan berlangsung yang disebabkan karena berkurangnya kekuatan membran atau meningkatnya tekanan intrauteri atau oleh kedua faktor tersebut. Juga karena adanya infeksi yang dapat berasal dari vagina dan serviks. Yang ketiga ada kejang-kejang.
Jika kejang didahului, makin memburuknya keadaan dan terjadi gejala-gejala sakit kepala, mual, nyeri, ulu hati, hingga muntah. Jika semakin berat, penglihatan semakin kabur, kesadaran menurun, kemudian kejang-kejang dalam kehamilan dapat merupakan gejala dari eklamsia. Yang keempat ada gerakan janin lemah atau tidak ada. Yang pertama kali ibu merasakan gerak bayi pada bulan ke-5 dan ke-6. Dan ada yang merasakan gerak lebih awal. Bila bayi tidur gerakannya melemah, bayi harus bergerak paling sedikit 3 kali dalam 1 jam. Yang kelima ada demam tinggi. Jika suhu ibu hamil lebih dari 380 derajat Celcius, merupakan masalah. Demam tinggi dapat merupakan gejala adanya infeksi dalam kehamilan. Penanganannya adalah istirahat, baring, minum banyak, dan mengompres untuk menurunkan suhu. Demam dapat disebabkan oleh infeksi dalam kehamilan, yaitu masuknya mikroorganisme patogen ke dalam tubuh ibu hamil, yang kemudian menyebabkan timbulnya tanda atau gejala-gejala penyakit. Pada infeksi berat dapat terjadi demam dan gangguan fungsi organ vital. Kemudian ada nyeri perut yang hebat, nyeri abdomen yang tidak berhubungan dengan persalinan normal, yang tidak normal. Nyeri abdomen yang mungkin menunjukkan masalah yang mengancam keselamatan jiwa adalah yang hebat, menetap dan tidak hilang setelah istirahat. Ini bisa kemungkinan apendikatis, kehamilan ektopik, aborsi, penyakit radang, pelvik, persalinan preterm, gastritis, penyakit kantong empedu, iritasi uterus, absorpsi plasenta, infeksi saluran kemih, dan infeksi lain. Mual muntah terus-menerus. Mual dan muntah adalah gejala yang sering ditemukan pada kehamilan trimester pertama. Mual biasa terjadi pada pagi hari, dimulai dari 6 minggu setelah HPHP. Mual dan muntah berlangsung dalam 10 minggu. Jika mual dan muntah mengganggu aktivitas sehari-hari dan keadaan umum terjadi lebih buruk, dinamakan hiperemesis gravidarum. Kemudian ada konjungtiva pucat. Anemia dalam kehamilan adalah kondisi ibu dengan keadaan hemoglobin lebih dari 100 gram per sen pada trimester 1 dan 3. Lebih dari 10,5 gram per sen pada trimester 2. Anemia dan kehamilan disebabkan oleh defisiensi besi dan pendarahan akut. Kemudian ada sakit kepala berat. Sakit kepala bisa terjadi selama kehamilan dan merupakan ketidaknyamanan yang biasa terjadi pada kehamilan. Jika sakit kepala yang tidak hilang-hilang, walaupun sudah beristirahat disertai dengan penglihatan menjadi kabur atau berbayang, sakit kepala yang hebat dalam kehamilan. Baiklah, itu tadi penyuluhan saya tentang tanda bahaya kehamilan kepada ibu-ibu. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.